Halo, selamat pagi Bu Ima dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai bab 10 yaitu risiko dan manajemen risiko. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, terdiri dari Sri Maharani, Firdianjaya Yosla Zakova, Valentia Novenda, Yudhistira Erlangga Putra, dan Justina Nindasari. Selanjutnya ada beberapa submateri yang akan kita sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua definisi, tiga manajemen risiko, empat pendekatan legislatif, lima jenis risiko, enam bahaya risiko, tujuh konsekuensi atau akibat, 8 mitigasi risiko. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada tujuan dan outcome. Yang pertama, tujuan memperkenalkan konsep risiko, memberikan referensi ke dokumen-dokumen utama, standar yang berurusan dengan risiko. Yang kedua, mendefinisikan istilah-istilah yang berkaitan dengan risiko. Yang ketiga, menjelaskan prosedur dan manajemen risiko. 4. Menguraikan pendekatan legislatif terhadap risiko dibahas. 5. Menjelaskan berbagai risiko, analisis bahaya, dan penilaian konsekuensinya. 6. Menjelaskan faktor-faktor mitigasi risiko dan perencanaan kontingensi. Lalu outcome yang pertama mengetahui cara menganalisis dan menangani risiko. Ini akan mencakup kesadaran akan pendekatan hukum yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban, perawatan dan peraturan, serta analisis dan penilaian risiko di kaitannya dengan proyek dan penanaman serta permesinan. Yang kedua, memahami teknik analisis biaya, penilaian konsekuensi, penggunaan tunjangan, kontingensi, dan metode mitigasi risiko. Yang ketiga, mencermati bagaimana analisis risiko digunakan dalam aplikasi sistem proyek. Lalu selanjutnya pendahuluan. Risiko berkaitan dengan situasi di mana kejadian buruk dapat terjadi. Dalam analisis risiko, perlu sesekali memperhatikan dan mengidentifikasi risiko yang masuk akal guna mengurangi efek potensialnya melalui kebijakan mitigasi. Peristiwa dapat memiliki konsekuensi yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Misalnya, proyek konstruksi mungkin akan mengalami cuaca baik atau buruk. Analisis risiko harus membantu untuk menghindari efek buruk dan bersiap untuk menghadapi ketika terjadi. Penilaian risiko melibatkan kesediaan untuk mempertimbangkan kemungkinan yang tidak kita pertimbangkan. Lalu selanjutnya definisi. Analisis risiko mendefinisikan berbagai istilah yang berkaitan dengan risiko, termasuk diantaranya sebagai berikut: risiko, bahaya, konsekuensi, dan kemungkinan. Dari risiko sendiri, yaitu peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Yang kedua, bahaya. Bahaya yaitu sumber potensi bahaya. Yang ketiga, konsekuensi, yaitu hasil dari suatu peristiwa dalam bentuk kerugian, keuntungan, atau cedera. Dan yang terakhir, keempat, kemungkinan, yaitu deskripsi kualitatif dari probabilitas atau frekuensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Pengertian dari manajemen risiko yaitu suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Adapun pengertian lain dari manajemen risiko yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko kepada pihak lain,
menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu. Analisis tanpa resiko dapat dilakukan dengan identifikasi resiko atau dikenal sebagai daftar resiko. Kemudian menganalisisnya, lalu mempertimbangkan signifikansinya dan bagaimana mereka dapat diatasi atau dimitigasi. Prosedur dan rencana kontingensi sangat diperlukan. Nah, berikut adalah garis besar atau gambaran umum prosedur dan rencana kontingensi. Tahap yang pertama yaitu adalah penetapan konteks. Di tahap ini akan dilakukan pengidentifikasian risiko yang diawali dengan penetapan konteks atau tujuan perusahaan yang jelas. Penetapan tujuan dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal maupun internal. Risiko merupakan segala sesuatu yang berdampak terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan konsekuensinya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah tercakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas suatu perusahaan. Yang kedua ada bahaya risiko dan identifikasi risiko konteks. Identifikasi risiko adalah proses penetapan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan. Potensi kejadian-kejadian tersebut dapat mencegah, menghambat, menurunkan, memperlama, atau justru meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tahap yang ketiga yaitu analisis risiko, kemungkinan, dan akibatnya. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besarnya dampak yang ditimbulkan untuk menetapkan level atau status risikonya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan, yakni frekuensi atau probabilitas kemunculan, dan dampak yang meliputi besaran efek jika suatu risiko terjadi. Tahap selanjutnya yaitu penilaian dan prioritas risiko. Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko-risiko potensial yang berasal baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya yaitu memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penekanan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut. Nah, memeringkatkan risiko itu berarti kita memberikan nilai atau menomori mana yang memiliki risiko-risiko yang tinggi dan mana risiko yang rendah. Yang terakhir adalah penanganan risiko. Penanganan risiko ini meliputi eliminasi, mitigasi, dan regulasi, serta menyusun perencanaan kemungkinan. Selanjutnya ada pendekatan legislatif. Pendekatan legislatif merupakan pendekatan hukum terhadap pusat-pusat risiko dalam memenuhi persyaratan undang-undang, standar atau praktek yang baik sesuai dengan ketentuan. Penting untuk mengetahui undang-undang dan standar terkait yang berlaku untuk suatu kegiatan dan wajib untuk mematuhinya. Kewajiban perawatan ada di bawah Kemenlau apabila ada yang diduga dan penyebab yang dapat diprediksi serta efek berbahaya, maka wajib untuk menghilangkan penyebab atau mengontrol efeknya. Sebagai contoh yakni kebun binatang. Di dalam suatu kebun binatang terdapat banyak hewan buas seperti singa, harimau, buaya, dan lainnya. Maka pihak pengelola kebun binatang wajib untuk memastikan hewan buas tersebut tidak keluar atau membahayakan seseorang. Salah satu caranya dengan membuat pagar yang cukup kuat. Namun, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pengelola kebun binatang wajib untuk melakukan tindakan mitigasi atau pencegahan dengan cara membius hewan atau bahkan jika sudah terlalu parah, maka dengan terpaksa harus membunuh hewan tersebut.
Dalam hal inilah diperlukannya tindakan legislatif, sehingga dapat memberikan pembelaan hukum dalam penuntutan atas pelanggaran konservasi hewan. Dalam upaya tersebut harus didokumentasikan sebagai bukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis resiko. Resiko memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu sovereign risk. Resiko ini adalah resiko yang terkait dengan kejadian tingkat tinggi di luar kendali suatu perusahaan, terutama yang melibatkan tindakan pemerintah. Contohnya yaitu pemerintah mengubah hukum atau peraturan perundang-undangan maupun tingkat subsidi setelah seseorang melakukan investasi. Ada perubahan sentimen politik dan perang dan damai. Lalu jenis resiko selanjutnya ada solution risk. Solution risk sendiri adalah tempat solusi yang diharapkan untuk masalah atau teknologi yang mendasari proyek yang ternyata tidak berfungsi. Solution risk ini mudah diabaikan atau diremehkan. Banyak kerugian besar yang terjadi karena solusi yang salah, seperti dipilih untuk pengembangan. Manajer proyek harus sadar bahwa masalah ini dan lebih berkomitmen terhadap solusi yang sebenarnya tidak terbukti. Saya Firdian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dalam jenis resiko. Di slide ini saya menjelaskan dua resiko, yaitu ada technical development risk, yaitu pekerjaan pembangunan dalam hal pengembangan terkenal berisiko karena akan mengintegrasikan dua atau lebih dari sistem dan sebagainya. Lalu ada performance risk, risiko dari kinerja yang tidak optimal, bisa berakibat dari ketidakmaksimalan pengembangan. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan technical development risk? Di sini kita harus berfokus terhadap technical dan development-nya, di mana pengembangan teknik atau teknis atau hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan. Dicontohkan yaitu ketika ada perusahaan software membuat suatu sistem, yaitu menghubungkan dari sistem pengembangan aplikasi di jaringan maupun interface, yaitu adalah risiko yang besar. Karena mengapa? Jaringan dan juga interface selalu berkaitan tentang bagaimana receiver yang menerima respon maupun dari sender yang akan mengirim respon. Risiko di sini itu bersifat sangat berisiko karena pengembangan tersebut tidak mudah untuk dilakukan, yang nantinya akan berimbas pada performance risk, kinerja dari interface dan juga jaringan tadi bisa berisiko sangat fatal, yaitu adanya lag atau jeda atau adanya ketidaksinkronan dari apa yang dikirim maupun yang diterima. Disitulah kita harus bisa memanajemen hal tersebut. Melalui apa? Ketika development risk, kita harus bisa membreakdown masalah apa saja yang mungkin terjadi dalam interface dan juga masalah apa saja yang mungkin terjadi di jaringan tersebut. Ketika sudah bisa membreakdown masalah tersebut, maka development risk akan kecil kemungkinan untuk menimbulkan resiko, dan juga pastinya performance risk bisa teratasi. Di selanjutnya ada commercial and financial risk, juga ada administrative risk. Dua ini yaitu commercial and financial risk, yaitu risiko yang muncul dari kemungkinan penjualan sedikit atau batas modal yang tidak tercapai. Mengapa hal ini menjadi risiko? Karena memang modal itu sesuatu hal yang dipertimbangkan ketika kita ingin mengembangkan atau mengakuisisi sesuatu, atau ingin yang masih berkaitan dengan bab ini. Dan itulah yang perlu kita pertimbangkan. Lalu berlanjut ke commercial risk, yaitu adalah bagaimana kita harus bisa mendapatkan komersil terhadap finansial kita atau batas modal yang kita inginkan untuk mengembangkan tersebut. Dan akan berlanjut pada administrative risk, risiko yang muncul dari tata kelola yang gagal berkaitan dengan administrasi atau manajemen yang kurang tepat. Nah, di sini ada poin yang sangat penting, administrasi atau manajemen. Hal tersebut adalah mengapa kita memerlukan yang namanya mata kuliah ini, manajemen aset. Tapi dalam hal ini kita membahas manajemen risiko ya kawan-kawan. Bagaimana kita harus bisa memanajemen apapun itu yang ada di dalam hal yang kita kerjakan. Dalam hal ini adalah risiko, administrasi. Kita harus belajar lagi tentang seperti apa itu caranya memanajemen atau mengadministrasi agar kita tetap bisa kayak tadi membreakdown masalah, juga
bagaimana kita mengomersialkan dan juga mendapatkan modal agar tercapai. Lalu berjalan ke jenis risiko safe and environmental dan juga super risk. Apa itu safe and environmental? Itu risiko yang berdampak pada keselamatan lingkungan, khususnya pada aturan yang ada. Belakangan ini banyak sekali sorotan-sorotan kepada safe and environmental tentang lingkungan yang ada di suatu komunitas. Karena di buku etika bisnis yang pernah saya baca, mohon maaf saya lupa dari siapa, itu menjelaskan bahwasannya perusahaan atau pengusaha itu adalah salah satu dari komunitas, dan pengusaha atau perusahaan tersebut wajib adanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terhadap komunitas. Mereka harus memberikan imbal balik. Komunitas itu siapa? Ya bisa lingkungan di sekitarnya maupun manusia yang ada di sekitarnya. Kita melihat kalau kawan-kawan ingin pergi ke Mojokerto sana, di situ ada Lakardowo, di mana Lakardowo itu mempunyai pabrik pengolah limbah B3. Disoroti bahwasanya limbah B3 yang mereka buang sangat-sangat mencemari air warga, sampai air warga itu tidak bisa diminum, bahkan tidak bisa untuk mandi. Jadi setiap bayi yang lahir di Lakardowo, mereka mau nggak mau harus mandi menggunakan air isi ulang atau air galon. Sebut saja mereknya Aqua. Mereka harus mandi pakai air itu karena apa? Karena limbah yang mereka hasilkan atau limbah yang sudah dari mereka kelola atau B3 yang mereka kelola, limbahnya itu sangatlah tidak ramah terhadap warga maupun lingkungan. Maka dari itu kita harus mempertimbangkan. Mengapa? Karena sekarang Lakardowo ditindak oleh pemerintah tentang pengolah limbahnya yang tidak baik, dan itu bisa mengakibatkan perusahaan Anda pilot. Itu untuk internal Anda. Untuk hal yang lebih bernurani, Anda bisa menyebabkan masyarakat ini ya seperti itu, gatal-gatal, sakit, dan sebagainya. Makanya harus dipertimbangkan safe and environmental. Lalu ada super risk, kegagalan memasok dalam mengirim atau penundaan pengiriman karena faktor yang gagal diprediksi. Nah, mengapa hal ini disebut super risk? Karena menurut saya sendiri, super risk ini adalah kata yang tepat. Karena ketika pemasok dalam mengirim atau penundaan pengiriman mendapatkan penundaan dan itu gagal diprediksi, maka satu hal yang digarisbawahi itu gagal diprediksi. Ya memang semua hal itu susah untuk kita prediksi, tapi Anda sebagai seorang manajer nantinya atau kita sebagai manajer nantinya harus bisa memprediksi masalah-masalah tersebut. Ketika ada barang yang tidak bisa kita kirim, yang dalam halnya akuntansi adalah, atau dalam hal ini adalah jual beli, yaitu tentang bagaimana kita menjual dan kita nanti menerima imbasnya. Ketika kita tidak bisa mengirim, maka apa yang bisa kita dapatkan? Nah, itulah yang dinamakan dengan super risk menurut saya. Tentang bagaimana kita gagal memprediksi, bagaimana cara kita menjual atau memberikan, sehingga kita mendapatkan imbal balik yang sangat-sangat merugikan. Nah, itu mengapa dikatakan super risk. Nah, bagaimana cara mengatasi super risk tersebut? Kembali lagi ke beberapa resiko yang sebelumnya tentang bagaimana cara Anda bisa memanajemen maupun mengadministrasi apa yang ada. Oke, jadi untuk jenis resiko yang terakhir yaitu resources. Nah, di sini dimaksud resources di sini yaitu fasilitas fisik atau sumber daya manusia tentunya juga memiliki resiko kegagalan seperti kegagalan dalam desain, pengembangan, akuisisi, produksi, operasi, atau penjualan yang mungkin gagal untuk direalisasikan. Nah, jadi tentunya banyak sumber-sumber jenis-jenis resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah bisnis. Selanjutnya adalah bahaya resiko. Analisis bahaya berarti mempertimbangkan semua hal yang mungkin salah dalam sebuah bisnis. Jadi menganalisis bahaya di sini merupakan langkah dasar dalam mengatasi sebuah resiko. Analisis bahaya tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai karakteristik dari setiap proses, operasi, atau dari setiap aset-aset yang ada. Karena tentunya memerlukan analisis yang begitu kompleks untuk menganalisis resiko-resiko yang mungkin muncul. Dan juga paham mengenai metode operasi. Proses formal yang dapat dilakukan atau dikembangkan untuk membantu dalam analisis bahaya yaitu ada 4. Nah,
seperti HAZOP, FMEA, kemudian juga ada LCM dan RPA. Kita akan membahas lebih lengkap pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah HAZOP atau Hazard and Operability Analysis. HAZOP ini merupakan standar teknis analisis bahaya yang digunakan dalam persiapan penetapan keamanan dalam sistem baru atau modifikasi untuk suatu keberadaan potensi bahaya atau operability-nya. Jadi HAZOP ini lebih ke operability-nya. Jadi HAZOP ini lebih ke jalannya proses resiko yang terdapat pada peralatan yang dapat menimbulkan resiko merugikan baik bagi manusianya ataupun pada sistemnya. Metode ini merupakan upaya pencegahan sehingga proses yang terjadi dalam suatu sistem itu dipastikan lancar dan aman. Jadi HAZOP ini ada 4. Yang pertama ada proses HAZOP. Proses HAZOP ini lebih ke menilai peralatan dan mesin-mesin di public system proses produksi. Yang kedua adalah human HAZOP, yang mana lebih fokus untuk menilai kesalahan yang dari manusia daripada ke kegagalan tekniknya. Yang ketiga ada prosedur HAZOP, yaitu untuk menilai ulang prosedur kerja dalam rangkaian operasi. Dan yang keempat ada software HAZOP. Dia lebih ke mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dari software atau perangkat lunak. Jadi HAZOP ini digunakan untuk metode sebagai proses operasi dalam suatu sistem secara sistematis untuk menentukan apakah penyimpangan dapat mendorong ke arah kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang kedua ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. FMEA ini merupakan prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan atau failure mode yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Jadi FMEA ini lebih ke analisis kegagalan apa saja sih yang mungkin terjadi dalam suatu sistem. Jadi dia lebih ke memprediksi kegagalan apa saja, mencari sebanyak mungkin kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi. Nanti seperti contohnya itu seperti misal pabrik pembuatan jas hujan. Nah, dengan menggunakan metode FMEA, salah satu kegagalan yang dapat dianalisis yaitu misal kesalahan dalam penjahitannya, sehingga nanti bisa mengakibatkan dari jas hujannya itu bocor, kemudian tidak memberikan keamanan bagi konsumennya. Untuk menggunakan metode FMEA ini menggunakan siklus seperti yang ada di gambar ini. Jadi dia nanti berujungnya pada RPN atau risk priority number. Bagaimana sih langkah-langkah dengan menggunakan metode FMEA ini? Nah, metode langkah-langkahnya yang pertama itu tentunya dengan mengecek dan mendeteksi kegagalan apa saja yang mungkin terjadi. Nah, setelah itu menganalisis seberapa besar keseriusan dari efek. Nanti kan itu kan kegagalannya itu di list, kemudian di ranking. Semakin serius dia akan memiliki nilai ranking yang semakin besar, yang nantinya ketika dikalikan dengan occurrence dan detection dia akan menghasilkan RPN yang tinggi, sehingga dia memiliki resiko yang tinggi pula. Yang kedua, setelah menilai seberapa besar keseriusan, yaitu menilai occurrence atau seberapa sering kegagalan itu muncul. Jadi semakin sering tentunya dia juga akan menghasilkan angka ranking yang semakin besar. Yang ketiga yaitu detection, yaitu seberapa mungkin kegagalan itu dapat terdeteksi. Jadi yang dimaksudkan di sini, semakin kegagalan itu sulit dideteksi, tentunya semakin tinggi pula nilai rankingnya, sehingga ketika keseriusannya tinggi, kemudian keseringannya tinggi, dan deteksinya semakin sulit dideteksi, itu tentunya akan menghasilkan RPN yang lebih tinggi dan resikonya juga lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada LCM atau Reliability Center Maintenance. Kalau LCM ini lebih ke pendekatan perawatan yang berbasis pada upaya menjamin keandalan mesin. Jadi dia lebih ke perawatan asetnya yang ditujukan untuk menjamin agar aset terus-menerus dapat mencapai kemampuan dasarnya.
Jadi di logika saja kalau aset itu perawatannya baik, seperti misal motor ya, itu di servisnya baik, ganti olinya rajin, dia kan tetap bisa digunakan seperti mesinnya masih enteng gitu ya, masih enak gitu digunakan. Jadi LCM ini lebih ke perawatan-perawatannya, sehingga aset yang dimiliki dapat terus memenuhi fungsi yang diharapkan dalam konteks operasinya saat ini. Tentunya untuk perencanaan perawatan yang baik, kita harus penganalisis tentunya harus memahami karakter-karakter mesin yang ditangani. Yang terakhir yaitu RBA atau Risk Based Inspection. Pada RBA ini metode untuk merancang inspeksi dengan menggunakan dasar risiko yang dimiliki pada unit kerja. Jadi pada RBA ini lebih menentukan kerencana inspeksi seperti aset mana saja yang perlu diinspeksi, kemudian kapan diinspeksi, dan metode inspeksi apa saja yang sesuai. Apa sih inspeksi itu? Jadi inspeksi di sini merupakan proses pemeriksaan dengan metodenya itu pengamatannya itu menggunakan secara langsung, menggunakan panca indera untuk mendeteksi masalah-masalahnya berdasarkan resiko kegagalan suatu peralatan. RBA ini merupakan risk assessment dan manajemen proses yang fokus pada kegagalan peralatan karena kerusakan material. Nah, umumnya dalam praktek RBA ini dipakai untuk static equipment seperti pipa, vessel, dan sebagainya yang berfungsi menampung atau membawa fluida bertekanan. Kerusakan-kerusakan yang biasanya dianalisis seperti korosi, crack, dan fatigue. Setelah ini kita akan melihat video dari salah satu dampak jika resiko itu tidak diperhatikan dengan baik. Yuk kita cek videonya. Hai, kenalin nih, ini namanya si Budi. Dia seorang pekerja di PT Pertamina EP Aset 1 Jambi. Hari ini Budi ditugaskan oleh atasannya untuk mengencangkan baut yang longgar di atas rig. Tanpa memperhatikan prosedur keselamatan kerja, Budi naik ke atas rig dan membawa peralatan. Saat mengencangkan baut, alat-alat yang dibawanya jatuh dan hampir menimpa atasannya. Si Budi pun ditegur oleh atasannya dan disuruh turun. Karena terburu-buru, Budi terjatuh dan kembali dapat teguran dari atasannya. Akhirnya, atasannya menasihati Budi untuk menggunakan full body harness dan selalu memperhatikan prosedur keselamatan kerja apabila bekerja di ketinggian. Nah, sekarang si Budi sudah berpakaian APD lengkap dan siap menjalankan tugasnya. Demi keselamatan kerja, tetaplah memperhatikan keadaan sekitar dan taat pada aturan. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat videonya kan? Nah, itu tadi hanya masalah kecil dalam sebuah resiko. Misal jika resikonya itu lebih besar, tapi kan hanya pekerja tidak memakai APD, kemudian tangnya itu jatuh karena keteledoran. Nah, mungkin itu terjadi bisa APD-nya mungkin lalai atau gimana ya. Nah, bayangkan jika resikonya itu lebih besar. Misal pemasangan besinya itu salah gitu, tapi tidak terdeteksi, tentunya bahaya yang dihasilkan itu juga lebih besar, resikonya juga lebih tinggi. Malah itu nanti menimbulkan kecelakaannya juga memakan korban yang lebih besar. Bukan hanya korban, tapi juga kerugian untuk perusahaan. Nah, seperti itu betapa pentingnya menganalisis bahaya-bahaya untuk menekan resiko-resiko yang dapat terjadi, untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi atau akibat. Konsekuensi itu sendiri merupakan hasil dari suatu kejadian buruk yang terjadi. Semisal ketika kita melakukan tindakan A, maka konsekuensi B pasti akan terjadi. Nah, konsekuensi terkait dengan resiko termasuk sebagai berikut. Pertama, kehilangan bisnis di tingkat kecil atau besar. Jadi, terkait dengan konsekuensi yaitu bisa saja suatu tindakan yang diambil berakibat hilangnya bisnis dalam tingkat besar ataupun tingkat kecil. Kedua, tanggung jawab hukum dan biaya. Konsekuensi lain yang akan terjadi yaitu menurunkan stabilitas operasional bisnis serta tanggung jawab hukum dan biaya. Kemudian ketiga, kehilangan reputasi.
Konsekuensi lain yang akan dialami oleh suatu perusahaan yaitu tidak hanya turunnya corporate value, tetapi juga akan kehilangan reputasi, kemudian kehilangan produksi, kesempatan produktivitas jadi hilang. Misalkan saja mesinnya sudah tua dan tidak layak untuk operasional, maka akan menimbulkan resiko kerugian sehingga kehilangan produksi. Kemudian kegagalan proyek. Konsekuensi yang timbul karena salah perhitungan dalam merancang dan salah langkah dalam eksekusi sehingga timbullah kegagalan proyek. Nah, selanjutnya yaitu penundaan proyek atau biaya tambahan. Dalam suatu proyek, tentunya terdapat banyak sekali faktor yang mengakibatkan penundaan proyek, sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya. Nah, konsekuensi terkait dengan resiko lainnya yaitu biaya layanan darurat, biaya perbaikan, kerusakan sekunder, dampak lingkungan yang merugikan, cedera, dan hilangnya nyawa. Selanjutnya yaitu mitigasi resiko. Alasan utama untuk mempertimbangkan resiko yaitu untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini berarti bahwa kita perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi resiko di tingkat bisnis umum. Kemudian beberapa teknik yang mungkin kita gunakan untuk mengurangi risiko yaitu yang pertama, ketentuan kontrak untuk membatasi risiko. Kedua, teknik DLP. Sekelompok ahli digunakan untuk menilai risiko. Contohnya adalah menilai pasar potensial untuk produk baru. Kemudian gunakan keterampilan penduga dan manajer yang berpengalaman dalam membuat dan mengelola proyek. Kemudian keempat, yaitu mencatat dan menerapkan pengetahuan perusahaan tentang risiko sebelumnya. Nah, risiko pasti akan dimiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Untuk meminimalisir risiko yang akan timbul, maka perusahaan harus mampu mengatur, mencatat, dan menerapkan pengetahuan perusahaan tentang risiko sebelumnya, sehingga tidak akan mengganggu proses kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu dampak apabila risiko tidak ditangani dengan baik. Teman-teman tahu kan kasus terakhir kemarin yaitu ledakan di Beirut, Lebanon. Nah, peristiwa tersebut menimbulkan banyak sekali risiko kerugian. Lebanon berisiko terhadap keamanan negara, di mana ribuan ton amonium nitrat terbakar dan menyebabkan ledakan yang sangat besar dan menghancurkan sebagian besar wilayah ibu kota, termasuk pelabuhan. Nah, selain kerugian materi dan nyawa, terdapat resiko kekurangan pangan yang parah karena negara tersebut mengimpor sekitar 85% makanannya, dengan pelabuhan menjadi titik akses utama. Nah, sehingga terkait dengan hal itu, maka penting sekali untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.